Hai, ketemu lagi. Hari ini saya lagi ada di Batam. Ini kita on the way ke bandara, balik ke Banten. Yang kangen suasana Batam, saya sengaja mengabadikan sambil cerita selama pengalaman tinggal di sini beberapa hari. Jadi kali ini kita on the way ke bandara. Surprisingly, ternyata drivernya juga orang Banten. Wah, jauh-jauh ke Batam, ketemu orang Banten pula. Menurut pengalaman beliau, katanya jauh lebih mudah untuk cari penghasilan di sini dibandingkan di Tangerang. Beliau kebetulan di Bantennya di Tangerang nih. Nah, di sini beliau tuh tinggal dan semua keluarganya udah pindah di Batam. Jadi supir ojol ya. Saya penasaran dong apa yang membuat tertarik kenapa pindah di Batam. Katanya akses pekerjaan itu lebih mudah, lebih banyak selama kita mau mencari. Dan kalau jadi driver online di sini itu nggak kena traffic jam atau kemacetan yang begitu parah di Tangerang. Jadi mungkin bisa beberapa order sekaligus diambil gitu. Jadi kesempatan untuk dapat cuan lebih banyak. Terakhir kesini 12 tahun yang lalu, sekitar tahun 2008, ceritanya saya mau ke Singapura, Malaysia. Jadi kita nyebrang lewat naik ferry. Nah, ini perubahannya udah luar biasa banget. Kanan kiri udah full jajaran ruko, perumahan, dan juga shopping center. Kalau dulu sih ya, semacam hutan luas yang ada di tengah kota, tapi sekarang jalannya pun udah lebar-lebar banget tuh. Enak ya, kesempatan berwirausaha, buka usaha pun di sini lebih terbuka lebar. Dari sisi biaya hidup di sini agak mirip-mirip seperti Jakarta atau Tangerang ya. Sekali makan sekitar 30-35 ribu satu porsi makan. Gak kalah seru biasanya kalau orang-orang yang datang ke Batam pasti berburu handphone. Nah, siapa yang belum punya iPhone nih? Rata-rata yang datang ke sini tuh beli iPhone. Tapi hati-hati ya teman-teman, banyak sekali iPhone yang harus selalu update emailnya per 3 bulan sekali. Karena kebetulan ada mas-mas gokar juga yang menjadi salah satu korban. Ternyata emailnya harus selalu up to date. Memang murah harganya, tapi ada juga yang agak sedikit ngulik gitu ya. Jadi emailnya itu harus selalu didaftarin per 3 bulan atau 6 bulan sekali. Begitu berdasarkan cerita pengalaman mas-mas gokarnya. Tapi memang kenapa sih di Batam itu barang-barang branded itu rata-rata murah? Karena Batam merupakan kawasan yang dekat sama Singapura dan Malaysia. Jadi merupakan kawasan perdagangan bebas ya di sini teman-teman. Selain berburu barang-barang branded, di sini juga yang gak kalah penting tuh cari coklat biasanya. Kemarin kita ke beberapa mall ya, ke Mega Mall Batam Center, Nagoya Hill, Grand Batam Shopping Center. Nah, yang paling saya rekomendasiin banget dan nyaman banget dari dulu cuma ke Nagoya Hill sih, karena emang di sini pilihannya variatif, harganya juga bervariatif. Harga coklatnya yang dari 100.000 dapat 5 pack sampai 100.000 dapat 2 pack, 3 pack pun ada di sini. Dan parfumnya recommended banget, murce-murce mulai dari 100 ribuan sampai 1 juta. Terus juga kalau mau cari tas atau dompet yang semi-semi branded, semi-semi KW pun banyak di sini. Variatif harga dan paling kita harus jeli-jeli gitu dalam melihat dan memilih barang yang mau kita beli. Sebelum memutuskan ke Nagoya Hill, sebetulnya kita kemarin melipir ke mall-mall besar selain Nagoya, tapi memang kayak
apa ya, kayak di Plaza Indonesia, Senayan City. Selain Nagoya Hills itu lebih ke barang-barang branded yang di Jakarta juga banyak gitu. Kalau di Nagoya Hills itu lebih banyak barang-barang yang hanya ada dijual di Batam gitu. Jadi recommended banget sih kalau buat pelancong atau wisatawan yang pengen bawa oleh-oleh khas Batam, itu recommended sih di Nagoya Hills. Selain itu juga kita bisa, setelah dari Nagoya Hills nggak jauh dari situ ada komplek pertokoan yang kalau malam itu meriah banget, jadi nggak perlu lagi butuh kendaraan, cuma tinggal jalan kaki nyebrang, kita bisa santai-santai di situ. Ada pusat perbelanjaan dan juga kafe-kafe yang bisa kita nongki-nongki cantik di situ. Jujur Li, saya sebagai desainer dan fashionpreneur itu kalau datang ke satu tempat pasti yang ditanya itu kain khasnya. Saya berburu kain khasnya. Nah, agak kesulitan juga di Batam ini nyari kain khas Batam selain dari songket Batamnya. Seperti yang kita tahu, Batam itu menjadi salah satu surga thrifting banget karena memang free trade zone itu menjadi salah satu faktor kenapa menjamurnya baju bekas di Batam. Finally kita mutusin ke beberapa pasar second yang ada di Batam karena rasa penasaran ini. Akhirnya kita datang dan juga terkejut banget ya, memang harganya di luar Nurul tapi memang berkualitas sih. Dari bahan-bahannya memang bagus dan juga banyak yang branded ya, tapi ini kan bekas, jadi kita sangat amat khawatir harus special treatment kalau emang teman-teman tertarik untuk beli barang thrift ini. Meski Bapak Presiden kita juga sudah melarang thrifting ini, tapi kenyataannya masih amat sangat banyak ya pelaku thrifting ini, baik penjual dan juga pembelinya memang ada peminatnya. Jadi PR buat kita bersama sebagai pelaku fashion dan juga pemangku kebijakan untuk bisa mengurangi praktek thrifting ini. Halo, hari ini kita sudah ada di Hang Nadim, Batam International Airport. Kita mau siap-siap boarding. Kita masuk dari lambung sini. Tadi sudah pengecekan boarding pass, tentunya dengan konfirmasi KTP selalu harus disediakan ya. Lanjut masuk ke sini ya, lewat pintu ini. Jadi kalau teman-teman masih bingung, ikuti arah penumpang sebelum kita aja. Masuk ke sini. Kanan kiri kita juga ada akses masuk ke pesawat ya, sepanjang ini. Jangan sampai salah masuk. Di depan ada pengecekan lagi data. Ini suasananya lagi lumayan terang. Mudah-mudahan seterusnya sampai Bandara Suta, karena cuaca lumayan sangat pengaruh ya terhadap kinerja pesawat. Nah, itu dia tadi cerita kita kali ini selama tinggal di Batam. Teman-teman yang punya cerita boleh chat di kolom komentar ya. Siapa tahu kita bisa bertukar informasi dan pengalaman untuk traveling kedepannya bisa jauh lebih baik.
Dan gak kerasa banget tiba-tiba kita udah mau take off aja ke Banten, udah kangen sayur asem dan juga sate bandeng. Gak kebayang ya enaknya seperti apa. Sekian dulu cerita kita kali ini, sampai ketemu lagi di tempat-tempat berikutnya. Jangan lupa like, subscribe. Satu lagi, kita juga nge-review masjid viral di Batam ini, linknya di deskripsi ya.